Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur dapat diperjumpakan kembali dalam ibadah bersama melalui sabda dan doa malam Jemaat Karambe, Kamis 2 Desember 2021. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita di dalam ibadah kita pada malam hari ini. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita mendengarkan pujian ini. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, mari kita minta kekuatan, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kepadamu pada malam hari ini, kami datang mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu bagi kami, secara khusus di sepanjang hari ini, di dalam mengangkat segala tugas dan tanggung jawab kami. Sampai pada malam hari ini, kasih-Mu terus ada bagi kami di tengah-tengah keluarga kami. Pada malam hari ini juga Tuhan, kami akan membaca, merenungkan firman kebenaran-Mu. Mari Engkau menguasai hati dan pikiran kami, memampukan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, serta merefleksikan di dalam perjalanan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
Bahagian firman Tuhan yang kita akan baca pada malam hari ini, yaitu diambil dari kitab Lukas pasal 1, ayatnya yang ke-67 sampai ayatnya yang ke-80. Firman Tuhan, dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan dan mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dan dengan mana ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita jika kita memberi kesempatan bagi Tuhan mendengarkan firman-Nya, lalu melakukannya di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari pembacaan kita Lukas pasal 1 ayat 67 sampai ayatnya yang ke-80 diberikan dalam satu tema, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Umpasakka lalanna puang. Ketika presiden hendak mengunjungi suatu tempat, maka akan ada orang-orang yang bertugas mempersiapkan segala sesuatu, termasuk jalan yang akan dilalui. Orang tersebut hanya bertugas mempersiapkan jalan sampai orang yang dinantikan itu tiba. Namun apa yang dikerjakannya sangatlah penting dan mendukung kelancaran perjalanan seorang presiden. Yohanes Pembaptis memiliki peranan hampir sama dengan orang yang diberi tugas untuk mempersiapkan jalan bagi presiden. Kelahiran Yohanes tentunya membawa sukacita yang luar biasa bagi Elizabeth dan Zakaria. Sebab Yohanes lahir ketika mereka sudah tua. Dalam keadaan tersebut membuat Zakaria menaikkan pujian kepada Tuhan. Pujian Zakaria merupakan salah satu pujian yang indah di dalam kitab Injil.
Pujian Zakaria adalah karya Allah bagi umatnya Israel, bahwa Allah melawat dan membawa kelepasan serta menumbuhkan tanduk keselamatan bagi umatnya sesuai dengan janji yang telah diucapkan kepada Abraham pada ayatnya yang ke-68 sampai ayatnya yang ke-75 dalam bacaan kita pada malam hari ini. Kelahiran Yohanes akan menjadi permulaan bahwa Allah bekerja untuk menggenapi apa yang telah dijanjikannya. Yohanes akan menjadi nabi Allah yang bertugas mempersiapkan jalan bagi Tuhan dan mewartakan pengampunan dosa, secara khusus dalam ayat 76 sampai 79 bacaan kita. Yohanes akan memberitakan kabar keselamatan, dan Tuhan Yesuslah yang menjadi kabar keselamatan itu. Dia akan melawat umatnya didasarkan atas rahmat dan belas kasihnya. Yohanes telah mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kini sambutlah dia dalam hidup kita. Kedatangannya merupakan peristiwa yang luar biasa, semata-mata karena kasihnya bagi kita. Lalu, bagaimana respon kita akan kedatangannya? Adakah hal itu merupakan berita sukacita dalam hidup kita? Sekali lagi, lalu bagaimana respon kita akan kedatangannya? Adakah hal itu merupakan berita sukacita dalam kehidupan kita? Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita merespon firman yang sudah kita dengarkan secara bersama. Kita bersyukur melalui pujian ini. Mari kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa di surga, atas segala kasih-Mu, atas segala kebaikan-Mu, atas segala pemeliharaanmu yang terus ada bagi kami sampai pada malam hari ini. Kami bersyukur oleh karena Tuhan sudah membimbing kami, sudah menyertai kami sepanjang hari ini di dalam mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan sudah embankan dan percayakan kepada kami masing-masing. Malam ini Tuhan kami bersyukur bersama dengan keluarga kami.
kami boleh mengambil waktu sejenak, pergunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Teristimewa Tuhan, kami sudah mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Berkati firman-Mu yang kami sudah dengarkan bersama, sehingga menjadi suatu kekuatan bagi kehidupan kami, di dalam melanjutkan hidup karunia Tuhan, yang terus Engkau anugerahkan bagi kami semua. Ya Bapa di surga, kami berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami, anggota jemaat yang dirawat di rumah sakit ataupun yang dirawat di rumah. Secara khusus Tuhan, pada malam hari ini, kami berdoa bagi Bapak Benyamin Salu yang sedang dirawat di rumah sakit Elim. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap dokter, setiap perawat yang merawat dan memberikan resep melalui obat-obatan. Biarlah kesemuanya itu Tuhan menjadi saluran kesembuhan kepada kekasih-kekasih kami yang mengalami sakit penyakit. Biarlah Tuhan dengan kuasa-Mu, Engkau akan memulihkan mereka, memberikan kekuatan iman, sehingga mereka senantiasa tekun di dalam menjalani perawatan, dan suatu waktu mereka akan dipulihkan dari sakit penyakit yang dialami pada saat ini. Ya Bapa di surga, kami berdoa bagi saudara-saudari kekasih kami yang berulang tahun pada hari ini. Kami berdoa bagi Ibu Afrida. Kami berdoa bagi saudari Risaldi Londa Padang, anak Yerli Arung Ampulembang, anak Misailin Dewi. Terima kasih ya Bapa atas pertambahan usia yang Engkau berikan kepada saudara-saudari kekasih kami. Tambahkanlah sukacita mereka di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan mari Tuhan Engkau memberkati supaya mereka senantiasa mensyukuri kehidupan yang Tuhan masih terus berikan bagi saudara-saudara kekasih kami. Ya Bapa di surga, kami berdoa juga bagi keluarga Bapak Oping Tangke. Bersyukur atas kesehatan yang Tuhan berikan. Berdoa untuk Papa, Mama Anto dalam pekerjaan setiap hari. Berdoa untuk anak-anak dalam pekerjaan masing-masing. Berdoa untuk anak Ani dalam bangku kuliah. Berdoa untuk anugerah dalam pertumbuhan. Berdoa untuk orang tua di Labo dalam masa tua. Berdoa untuk saudara dan keluarga di mana saja berada. Ke dalam tangan-Mu ya Bapa, kami serahkan saudara-saudara kekasih kami ini dalam setiap kehidupannya, dalam setiap pekerjaannya. Dengan tangan-Mu Engkau mengurapi mereka, memberikan kekuatan dan kesehatan. Ya Bapa di surga, segala kehidupan kami, pekerjaan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang akan memelihara kehidupan kami, sehingga kami boleh senantiasa hidup di dalam bersama-sama dengan Tuhan, menikmati kasih Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Ya Bapa di surga, berkati kami sepanjang malam ini di dalam peristirahatan kami, sehingga besok pagi kami boleh dibangunkan dengan kekuatan baru dan dengan kehidupan yang baru, dan masing-masing kami akan mengangkat tugas pelayanan kami yang Tuhan sudah embankan dan percayakan kepada kami semua. Ini doa syukur kami, ini doa syafaat kami, permohonan kami dan harapan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menolong, memberkati kita di tengah-tengah kehidupan kita. Salam sehat.